Dona. Wow, langsung in karakter ya. Ini sebagai Oleander betul? Dan Atlas. Atlas. Oke. Dua karakter di sini sampai sakit tenggorokan ini sumpah Dona. Boleh diceritakan ini gimana nih? Apa yang membedakan karakternya, kemudian kesulitannya kah gitu? Thank you Nona buat pertanyaannya. Izinkan aku menyapa teman-teman media dulu. Assalamualaikum Mbak Mas Cinta, dan juga terima kasih Ibu Liana Patitan dan juga semua tim dari MNC Animation buat kesempatan ketiga kalinya. Pak Esaf, Ibu terima kasih untuk film ketiga saya ini. Jadi karakter ini di film ini Zana the Movie malah sangat menantang Nona, karena aku memerankan dua karakter yang berbeda. Satu baik banget melindungi keluarga dan juga ponakan dan lain sebagainya. Satu lagi kok rakus dan jahat banget begitu ya. Dia. Yang jahat ini bukan jahat sih saya bisa bilangnya, maksudnya Antagonis gitu ya? antagonis lah. Ini bernama Atlas, sementara yang baik itu Oleander. Oke. Jadi agak-agak dua personalities nih Ibu ya. Saya sampai bingung hari ini saya jadi yang siapa ya. Oke, berarti untuk mengatur emosinya gitu ya, karena tadi kan seperti ceritanya Brooklyn gitu ya, karena suara jadi emang harus put emotion di situ. Tapi gimana nih, aman atau ada kebingungan malah ke bawah gitu? Jadi jujur kita melalui proses reading yang alhamdulillah panjang, hampir 1 bulan lebih. Ibu terima kasih buat kesempatannya. Kita dikasih coach yang hebat, tim yang luar biasa, detail banget. Per kata kita benar-benar bedah begitu teman-teman. Jadi paling kalau teman-teman mungkin aku bisa menggambarkan ketika keluar dari lift kita mau masuk ke pintu animation, MNC Animation. Oke, hari ini gue jadi Atlas. Pada saat masuk gue harus jahat nih. Gitu. Terus misalkan hari besoknya, oke, hari ini gue jadi Oleander. Keluar dari lift masuk itu aku orang baik. Jadi benar-benar harus bisa set sebelum masuk ke ruangan reading. Kalau enggak kayak aku takutnya kayak ke switch dan bingung hari ini memerankannya gimana gitu sih. Oke. Ini boleh diceritain nggak sih kalian prosesnya tuh berapa lama nih selama dubbingnya ini nih kurang lebih? Alia silakan. Total, in total gitu. Maaf, lupa. 3 minggu sampai 1 bulan ya Pak Robi ya? 3 minggu sampai 1 bulan. Oke. Cuman ya persisnya lupa, maaf ya. Gak apa-apa, kita maafin Zana ya. Jadi Apa daun-daun mah maafin gitu. kalau boleh jujur teman-teman dan ibu, pada saat kita proses voice over itu kita belum dapat gambar yang udah semanis dan sebagus ini. Masih rough banget. Jadi ini kita emosinya gimana dan gimana cara sinking bibirnya gitu Pak. Yes. Tapi ya begitulah karena kita dibantu sama tim gitu, jadi ya alhamdulillah lah hasilnya, insyaallah. Mungkin aku boleh tanya satu-satu nih ya buat Kak Robi, buat Brooklyn sama Kakak Alia juga. Hari dimana yang paling berkesan ketika kalian voice over? Nah, itu Aku dulu. boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Udah gitu cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong, Boleh sama dong kita Atlas, ada tepuk tangan ya. sama Robi Purbaja gak usah tepuk Boleh, tangan. ya Di hari itu sulit banget Nona sumpah. Iya. Karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah lo, ketukar. Jadi kok nggak sinking gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih ketika aku isi suara, adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas itu sangat menantang. Sangat menantang karena yang isi dua-duanya sama-sama Robi Purba. Benar, dan Oke. jujur sebelum hari itu ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah, berat. Sama sekali gak makan patitan gorengan biar aman Bu. Biar aman Tadi kan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya. Udah cocok dengan emosi dan storyline-nya dan karakter yang diinginkan dalam filmnya, baru kita masuk ke ruangan rekamannya agar bisa mulus gitu dan nggak retake berkali-kali kan gitu. Yes. Jadi betul Pak, ada yang memantau dan berikan kita coaching dan pelajaran-pelajaran yang panjang dan latihan yang panjang agar bisa memberikan performa terbaik. Yes. Oke, ada tambahan lagi mungkin tadi ceritakan juga mungkin Ya. 2 karakter. Kakak Robi silakan. Aku tambahkan dari Alia sedikit. Good. Jadi pada saat proses reading itu sekitar 6 orang mendampingi kita di satu ruangan. Jadi benar-benar ada yang khusus dari kata demi kata prediksinya, ada dari emosinya, ada dari actingnya, itu hampir ada 5-6 orang. Sementara di booth-nya sendiri itu ada 4 yang mendampingi. Jadi ada yang mendampingi dari proses
tapingnya, terus jadi supervisor tapingnya, ada juga dari yang mengatur emosi kita, membantu, dan juga dari actingnya sendiri gitu. Jadi memang setiap kita apapun proses yang kita lalui itu didampingi, karena takutnya kalau nggak didampingi kebanyakan pisang madu juga nantinya ya. Jadi memang benar-benar diawasi banget begitu. Terus kalau aku pribadi pada saat proses take-nya dengan dua karakter yang berbeda memang dilakukan di hari yang berbeda tentu saja, tidak mungkin di hari yang sama. Kalau enggak kasihan kejiwaanku juga ya. Bisa gilingan gue nanti setelahnya, bisa agak ini. Tapi pada saat proses fighting itu memang karena ada suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan dan juga ada suara berantemnya, itu dilakukan di hari yang sama sih. Kalau misalkan ditanya apakah ada proses two-ways communication antara dubber, talent dan juga teman-teman yang bantu kita untuk tapingnya, itu ada. Jadi misalkan ada satu kalimat, kalau menurut kita emosinya kurang dapat, kita diizinkan untuk retake. Dan kita pun juga mengizinkan untuk teman-teman di ruang booth, di booth recordingnya, kalau menurut mereka emosinya dapat nggak ya? Dapat atau enggak ya nggak apa-apa, kita retake lagi gitu. Dan bahkan Pak Titan pada saat proses tapingnya pun ada beberapa dialog yang kita buat lebih nyaman untuk didengar. Ada pengubahan dan itu kita diizinkan untuk memberikan masukan-masukan ya. Iya betul. Kira-kira kalau misalkan kita rubah sedikit begini gimana ya, boleh nggak begitu. Dan ternyata biar kita menyampaikan ke adik-adik di bioskop yang mendengar pun nggak kaku begitu. Jadi memang ini kita memang didampingi tapi kita nggak yang terlalu disaklekin gitu ya. Yeah. Benar-benar two ways communication teknik lah di dalam pengambilan suara ini gitu sih. Oke.